Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur hari ini bisa ketemu lagi sama kita di podcast ini. Di sini kita kedatangan 3 tamu untuk membahas materi sosiologi hukum. Lebih baik perkenalan dulu nggak sih? Iya, kenalkan maksudnya. Aku Wildan Trigatama, NIM 243. Aku Bison Kandiawan NIM 245. Dan saya sendiri Alif Desira Wicaksana dengan NIM 263. Dan saya yang membuka yaitu Heri Yulian dengan NIM 236. Dalam pertemuan ini kita akan membahas 3 materi, yaitu yang pertama tentang pengertian sosiologi hukum, yang kedua fungsi hukum sebagai social control, dan yang ketiga fungsi hukum sebagai social engineering. Yang pertama-tama sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita akan mendalami dulu apa itu sosiologi hukum. Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum antara hukum dengan masyarakat. Berbeda dengan ilmu hukum normatif yang lebih menitik beratkan pada isi pengaturan. Dalam sosiologi hukum ini lebih mengatur hubungan akibat hukum itu untuk dampak ke masyarakat sekitar. Jadi bagaimana hukum mengatur perilaku masyarakat itu sendiri. Artinya hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan peraturan, tetapi juga sebagai lembaga sosial yang memiliki fungsi untuk menciptakan keteraturan maupun perubahan dalam masyarakat. Dalam refleksi sosiologi hukum terdapat 2 fungsi utama, yaitu sebagai sosiologi kontrol atau alat pengendalian sosial, dan sebagai sosiologi engineering atau rekayasa sosial. Selanjutnya akan menjelaskan fungsi hukum sebagai contoh social control, dan penjelasan ini akan dijelaskan oleh Saudara Wildan. Oke, terima kasih untuk Mas Heri selaku pembawa pemilik podcast. Apa Mas Heri ini namanya podcast ini? Podcast. Nggak boleh. Ya itulah Bapak. Jadi seperti yang disampaikan Mas Heri tadi kan sebelumnya kaitan sama sosiologi hukum. Kalau jadi kemarin malam itu saya diundang Mas Heri, tiba-tiba ada WA masuk, ada undangan untuk ikut podcast. Temanya ini sih, kalau saya tentang sosial kontrol ya Mas ya. Jadi mungkin langsung aja ya. Jadi namanya aja sosial kontrol. Sosial itu masyarakat yang di sini sebagai suatu sistem masyarakat. Kontrol itu kan pengaturan. Sosial kontrol itu sendiri itu kan gimana suatu aturan ini bisa tujuannya itu untuk mengatur sebuah masyarakat. Fungsi hukum sendiri ini kan sebagai alat untuk mengatur perilaku manusia, yang mana diharapkan dengan adanya aturan ini masyarakat bisa jadi lebih tertib, nyaman, dan sesuai sama apa yang kita harapkan dari pembuat sebuah aturan sendiri. Kemudian kalau kita membahas soal tujuan utama hukum sebagai sosial kontrol sendiri itu ada 4. Yang pertama itu menjaga ketertiban masyarakat. Ini aku bacakan dulu ya. Yang kedua itu memberikan kepastian hukum. Yang ketiga itu melindungi hak masyarakat. Dan yang terakhir itu mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Jadi apa tujuan itu? Itu untuk pertama ketertiban masyarakat. Masyarakat ini kalau semisal hidup nggak tenang dan tidak ada ketertiban, akan kisruh. Kisruh itu apa sih namanya Mas? Kalau Rusuh, ruwet.
rusuh. Jadi Huru hara. ya kan kita nggak mau kan hidup di tengah huru hara, konflik, permasalahan. Jadi makanya muncul sebuah sosial kontrol ini. Kepastian hukum masyarakat ini sangat kental erat ngomongin kepastian hukum. Yang ketiga, melindungi hak masyarakat. Keempat, mencegah terjadinya pelanggaran. Jadi bentuk sosial kontrol ini juga termasuk preventif ya, jadi ada pencegahan. Sebelum adanya suatu pelanggaran ini kan suatu masyarakat, alangkah baiknya untuk adanya pencegahan. Saya ambil contoh beberapa. Satu itu ada di lalu lintas, contohnya mewajibkan setiap pengendara menggunakan helm. Itu bukan hanya suatu aturan yang semata-mata tertulis di Undang-Undang LLAJ, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 kalau nggak salah ya, tentang LLAJ. Jadi helm ini bukan suatu hal yang gimana ya, istilahnya itu cuma pajangan terus kita menggunakan helm untuk gaya-gayaan, enggak. Jadi makna helm ini juga lebih mendalam. Yang utama itu balik lagi terkait keselamatan kita juga, karena apapun itu keselamatan sudah nomor satu. Mungkin tentang social control itu dulu sih. Nanti habis ini dilanjutkan terkait pembahasan mungkin ke social engineering. Kan tadi disebutin sama Mas Heri juga kan ada social control, social engineering dan lain sebagainya. Mungkin monggo silakan yang Mas Heri. Ini akan dilanjutkan oleh teman kita Mas Alif untuk tentang sosial engineering. Silakan Mas Alif. Di sini saya mau lanjutin yang Mas Heri bilang tadi. Saya mau menjelaskan tentang fungsi hukum sebagai social engineering. Nah, yang pertama, social engineering ini konsep pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang bernama Roscoe Pound yang menyatakan bahwa hukum merupakan a tool of social engineering. Nah, artinya yaitu alat untuk membentuk masyarakat ke arah yang lebih baik. Pembentukan ini melalui undang-undang dan berbagai kebijakan hukum, pemerintah dapat mengubah pola pikir maupun perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Nah, saya akan menyebutkan beberapa tujuan sebagai social engineering antara lain. Nah, yang pertama, mendorong perubahan sosial. Yang poin kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, membentuk budaya hukum yang lebih baik. Contohnya di sini adalah peraturan mengenai larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Tujuannya, aturan ini bukan sekedar memberi larangan, tetapi mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, pelayanan publik atau yang bisa disebut sebagai e-court di lingkungan peradilan maupun pelayanan administrasi secara daring juga merupakan bentuk hukum sebagai social engineering karena mendorong masyarakat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, dengan demikian, hukum tidak hanya menjaga kondisi yang sudah ada, tetapi juga menjadi sarana yang menciptakan perubahan yang lebih baik. Nah, mungkin untuk poin social engineering sudah cukup jelas ya, jelas. Nah, di sini akan dijelaskan antara perbedaan kedua hal tersebut yang akan dijelaskan oleh Mas Bison. Ya. Jadi, Jadi ini saya izin untuk memberikan gambaran perbedaan antara social control dan social engineering tadi, serta apa kaitannya, apa hubungannya, kenapa ini menjadi suatu kesatuan di dalam hukum sosiologi hukum ini. Dari social control dulu. Jadi social control itu sebenarnya intinya adalah berfungsi untuk mengatur, bukan mengatur, tapi untuk membuat masyarakat ini taat aturan sehingga terciptalah ketertiban di suatu masyarakat tersebut. Jadi selaras sama yang tujuan tadi yang disampaikan ini. Jadi kurang lebih intinya kalau social control itu agar masyarakat ini mematuhi aturan
Dan ketika aturan itu dipatuhi, terciptalah sebuah ketertiban. Kalau selanjutnya apa, social engineering ya, tadi? Social engineering. Kalau social engineering itu tujuannya adalah untuk merubah agar kehidupan di masyarakat ini menjadi lebih baik ke depannya. Jadi suatu hal yang direncanakan berarti ya, perencanaan. Ya, gitu. perencanaan ke depannya. Jadi kalau yang tadi itu agar tertib, yang social control itu agar tertib, nah social engineering ini agar ke depannya kehidupan masyarakat ini bisa lebih baik lagi. Begitu. Contohnya itu undang-undang lalu lintas itu kan tidak hanya memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi undang-undang lalu lintas itu juga memberikan budaya disiplin agar masyarakat ke depannya itu menjadi masyarakat yang lebih baik lagi Iya. dalam berkehidupan itu. Karena kita kalau ngomongin rekayasa ke depannya kan pasti nggak jauh dari kata hal yang sempurna dan baik untuk kita kan. Iya. Kan alangkah baiknya kan suatu perencanaan ini bagaimana masyarakat ini kan nantinya bisa menjadi ya mungkin masyarakat yang kita harapkan tadi lah ya, masyarakat yang tertib, aman, Kan kehidupan itu terus Iya. berkembang. Ya, jadi mungkin kalau disimpulkan secara gamblang, intinya itu social control ini untuk menjaga ketertiban. Kalau social engineering itu memberikan apa ya, sebuah rancangan atau bagaimana kedepannya ini kehidupan masyarakat ini menjadi lebih baik lagi. Supaya lebih baik lagi. Ya. Ya mungkin cukup itu saja. Sudah, cukup karena cukup untuk penjelasan kali ini sudah cukup. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau kalau komentar belum jelas ya. jelas lah, bisa kalian komentar. Coba komentar. Ya, komentar di link Link yang sudah diberikan. Link yang di sudah bawah. tersedia. Ya. Nanti. Terima kasih. Mohon maaf kalau penjelasan dari kita ada yang kurang jelas atau kurang pas. Dan terima kasih sudah melihat podcast ini sampai selesai dan memahami sampai selesai. Mohon maaf guys. See you. Sampai jumpa kembali. Bye bye. Bye. Suara nih belum